Bayangkan seseorang bisa membuatmu bicara lebih banyak dari yang seharusnya, percaya pada hal yang tidak kamu sadari sebelumnya, bahkan membuatmu mengikuti arah pikirannya, tanpa kamu merasa sedang dimanipulasi. Bukan sihir, bukan hipnosis panggung, tapi teknik psikologi halus yang sudah lama diasah oleh para agen rahasia di seluruh dunia. Mereka bukan hanya ahli bela diri dan senjata, tapi juga ahli membaca pikiran, mengendalikan emosi, dan membentuk persepsi. Dan yang paling menarik, banyak dari teknik ini juga bisa dipelajari oleh orang biasa. Pertanyaannya, bagaimana agen rahasia bisa mempengaruhi seseorang tanpa terdeteksi? Jawabannya terletak pada pemahaman mendalam tentang bagaimana otak dan emosi manusia bekerja. Teknik mereka dibentuk dari campuran ilmu psikologi, komunikasi nonverbal, dan manipulasi sosial yang sistematis. Ini bukan sekadar trik sulap psikologis, melainkan strategi mental yang dirancang untuk satu tujuan, mendapatkan informasi atau mempengaruhi tindakan target tanpa memaksa. Salah satu teknik paling mendasar dan penting adalah building rapport, membangun kedekatan emosional dengan sangat cepat. Agen rahasia tahu, target hanya akan terbuka ketika mereka merasa nyaman. Jadi, mereka akan memulai dengan menjadi cermin dari targetnya, menyesuaikan gaya bicara, postur tubuh, bahkan bahasa yang digunakan. Ini membuat target merasa seolah-olah sedang berbicara dengan seseorang yang mirip dengan dirinya, padahal itu hasil observasi dan penyesuaian cepat. Dalam psikologi, ini disebut mirroring, dan ini sangat ampuh. Teknik selanjutnya adalah cold reading, yaitu membaca seseorang tanpa mereka sadari. Agen akan mengamati tanda-tanda mikroekspresi, gerakan alis, kedipan, senyum kecil, intonasi suara, dan ketegangan otot wajah. Mereka bisa menebak apakah seseorang sedang menyembunyikan sesuatu, merasa gugup, atau malah terlalu percaya diri. Dari situ, mereka akan menyesuaikan pendekatan. Misalnya, jika seseorang tampak defensif, agen tidak akan menyerang, tapi justru memberi ruang dan kesan pengertian agar target menurunkan pertahanannya. Ada juga elicitation, yaitu teknik menggali informasi secara halus. Agen tidak bertanya langsung dengan kalimat mencurigakan, tapi menggunakan pertanyaan-pertanyaan ringan yang tampaknya tidak berbahaya. Misalnya, daripada bertanya, "Di mana kantor pusatmu?" Mereka akan bertanya, "Kayaknya kamu sering bolak-balik ya akhir-akhir ini, capek juga pasti. Jakarta atau mana, sih?" Dan tanpa sadar, target menjawab dan membuka informasi. Teknik ini mengandalkan psikologi dasar manusia. Saat merasa nyaman dan tidak diinterogasi, kita lebih mudah bicara. Teknik lain yang sangat kuat adalah the foot in the door technique, memberikan permintaan kecil dulu yang mudah dipenuhi, sebelum meminta sesuatu yang lebih besar. Misalnya, agen meminta kamu menceritakan sedikit pengalaman kerja. Setelah kamu mulai terbuka, mereka akan meminta informasi lebih detail. Ini bekerja karena manusia cenderung ingin konsisten dengan tindakan sebelumnya. Begitu kita sudah berkata, "ya," sekali, kita lebih mudah mengatakan, "ya," lagi. Kemudian ada framing, cara menyampaikan sesuatu dengan kemasan berbeda agar responsnya berubah. Misalnya, daripada mengatakan, "Kamu harus kasih tahu saya," agen bisa bilang, "Kalau kamu ada di posisi saya, kira-kira kamu pengen tahu apa dulu?" Kalimat itu membuat target merasa punya kendali, padahal arahnya tetap dikendalikan agen. Ini permainan persepsi, dan sangat efektif. Teknik manipulatif lain yang sering digunakan adalah scarcity principle, prinsip kelangkaan. Agen akan membuat informasi tampak eksklusif atau waktu yang terbatas, sehingga target merasa harus segera merespons. Misalnya, informasi ini penting dan bisa membantu kamu juga, tapi saya hanya bisa diskusi sekarang. Otak manusia merespon dengan dorongan cepat untuk bertindak saat sesuatu terasa langka atau terbatas. Dalam situasi pengintaian atau penyamaran, agen juga menggunakan anchoring, menciptakan asosiasi emosional terhadap satu hal, lalu menggunakannya sebagai titik referensi. Misalnya, agen menciptakan suasana positif saat awal pertemuan, misalnya dengan humor ringan atau pujian tulus. Lalu, ketika harus menggiring opini target, mereka akan kembali ke suasana itu. Secara tidak sadar, target akan lebih percaya karena asosiasi awalnya sudah positif. Jangan lupakan reverse psychology, psikologi terbalik. Agen tahu bahwa manusia cenderung ingin mempertahankan kontrol. Jadi, saat ingin target melakukan sesuatu, agen bisa menyarankan sebaliknya. Misalnya, "Tapi kamu pasti nggak bisa cerita soal bagian itu ya, terlalu rahasia pasti." Dan secara naluriah, target ingin membuktikan bahwa dia tahu, dan justru malah bercerita. Dalam dunia agen rahasia, semua ini dilakukan dengan kontrol diri yang luar biasa. Emotional control, pengendalian emosi, menjadi kunci.
Agen harus bisa tetap tenang dalam situasi paling tegang, bahkan ketika dihadapkan dengan ancaman. Mereka dilatih untuk membaca emosinya sendiri dan mematikan reaksi yang bisa dibaca lawan. Dalam bahasa sederhana, mereka bukan tidak punya emosi, tapi mereka mengatur emosi seperti mengatur volume radio, naik turunnya sesuai kebutuhan misi. Agen juga sangat memahami confirmation bias, kecenderungan manusia untuk mencari informasi yang menguatkan keyakinannya sendiri. Mereka bisa masuk ke sistem berpikir target dengan memberikan umpan informasi yang seolah-olah membenarkan keyakinan target, padahal di dalamnya disisipkan agenda baru. Teknik ini membuat target merasa semakin yakin dengan pilihannya, padahal mereka sudah diarahkan pelan-pelan sejak awal. Bahkan dalam urusan membangun kepercayaan jangka panjang, agen mempraktikkan apa yang disebut sebagai strategic vulnerability, memperlihatkan kelemahan kecil secara disengaja untuk menciptakan kesan tulus. Misalnya, mereka mungkin cerita soal kesulitan masa lalu atau hal personal, agar target merasa lebih dekat dan membalas dengan membuka diri. Ini bukan manipulasi kejam, tapi strategi psikologis untuk membuka pintu komunikasi yang biasanya terkunci. Kombinasi dari semua teknik ini bukan hanya membutuhkan kecerdasan, tapi juga disiplin. Dalam pelatihan agen rahasia, mereka belajar untuk mengenali pola pikir manusia, memahami konteks budaya, bahasa tubuh, dan cara bicara orang dari berbagai latar belakang. Setiap kata yang mereka ucapkan, setiap gestur kecil, bahkan jeda dalam kalimat, punya maksud tersendiri. Namun, perlu diingat, semua teknik ini bisa sangat berbahaya jika digunakan tanpa etika. Itulah sebabnya dalam dunia intelijen, ada kode etik ketat tentang penggunaan psikologi terhadap target. Tujuannya bukan menyakiti, tapi mempengaruhi dalam konteks yang mendukung keamanan, diplomasi, atau penyelidikan. Menariknya, kamu juga bisa mempelajari sebagian dari teknik ini untuk kehidupan sehari-hari, bukan untuk memata-matai, tapi untuk memahami manusia lebih dalam. Dalam negosiasi kerja, menyelesaikan konflik, atau membangun hubungan, teknik seperti active listening, reframing, atau building rapport bisa menjadi senjata sosial yang sangat kuat, asalkan digunakan dengan niat baik. Pada akhirnya, kekuatan agen rahasia bukan terletak pada senjata atau alat canggih, tapi pada kemampuan mereka untuk membaca orang seperti membaca buku terbuka dan memengaruhi mereka tanpa paksaan. Itulah seni psikologi tersembunyi di balik dunia yang jarang kita lihat. Jadi, lain kali kamu merasa sedang dimainkan secara halus dalam percakapan, mungkin itu bukan kebetulan. Bisa jadi, kamu sedang berhadapan dengan seseorang yang paham cara kerja pikiranmu lebih dalam daripada yang kamu kira. Dan sekarang, kamu pun tahu sebagian dari teknik itu. Kalem, tenang, tapi mematikan. Begitulah psikologi bekerja di tangan agen rahasia.